Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal pendirian firma yang bernama Bhinneka Law Firm, yang terdiri dari anggota 1. Mita Merlian, NIM 2019-167, Muhammad Hardansyah 2019-173, Rafif Iza 2019-177, Rial Azalia 2019-189, dan Angelina Luki 2019-198. Yang pertama itu ada identitas firma. Nama persekutuan firma itu sendiri bernama Bhinneka Law Firm. Singkatannya Bhinneka, alamat firma Jalan Kawi nomor 24 Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65116. Nomor telepon 081-333-222-655. Aset yang dimiliki oleh Bhinneka Law Firm sendiri sebesar 500 juta rupiah dan memiliki nomor NPWP 02-855-623-7623-000 dan jangka waktu yang dimiliki tidak terbatas. Akta notaris. Akta notaris dibuat oleh Ibu Shirley Diah, Sarjana Hukum Manchester Kenotariatan, dengan nomor akta 40. Tanggal akta sendiri tanggal 21 bulan 4 tahun 2021. Dan di bawah merupakan nomor NPWP dari Bhinneka Law Firm sendiri. Jenis usaha yang dijalankan oleh Bhinneka Law Firm berkode KPLI 69101 dengan judul aktivitas pengacara. Uraiannya, kelompok ini mencakup kegiatan pengacara atau penasihat hukum, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya dalam hal bantuan nasihat, dan 4 perwakilan dalam kasus perdata, kasus pidana, sengketa tata usaha negara, perselisihan tenaga kerja, legal audit, dan kegiatan lainnya. Badan pelaksana peradilan dimasukkan dalam kelompok 84233. Struktur kepengurusan terdiri dari Managing Partner Muhammad Hardansyah Aldira, Rial Azalia sebagai Senior Partner, Angelina Luki sebagai Litigation Division, Rafif Iza Aditya sebagai Litigation Division, dan Mita Merlian sebagai Non-Litigation Division. Visi dan misi yang dijalankan oleh Bhinneka Law Firm terdiri dari visi mewujudkan penegakan hukum yang benar, adil, dan bermartabat, serta memberikan jasa pelayanan hukum yang prima, partisipatif, dan profesional. Misi yang pertama memberikan pelayanan jasa hukum dengan baik dan optimal sesuai kebutuhan klien. Memberikan jasa pelayanan hukum dengan profesional tanpa membeda-bedakan status sosial, memberikan saran serta solusi yang sesuai untuk mengatasi dan atau mencegah masalah hukum dan atau menyelesaikan masalah hukum, serta memberikan konsultasi hukum dan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Tujuan usaha dari kantor kami yakni yang pertama terselenggaranya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Yang kedua, menyediakan advokat konsultan hukum yang profesional dan berintegritas dengan sertifikasi serta berpengalaman di bidangnya. Ketiga, menjadi partner konsultan hukum dalam jangka waktu tertentu dengan cara menyediakan waktu untuk dapat memberikan saran dalam waktu jam kerja dan atau mengalokasikan waktu selama sebulan maksimal dalam waktu tertentu. Jika diperlukan atau dalam keadaan darurat dapat di luar waktu kerja dengan kesepakatan secara profesional. Yang keempat, pendampingan atau menjadi kuasa hukum terhadap kasus demi kasus dalam masing-masing tingkatan peradilan seperti pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, atau penyelesaian masalah secara non-peradilan. Selanjutnya, hak bagi para anggota yakni yang pertama, para anggota berhak untuk menangani kasus yang sedang dikerjakan. Kedua, para anggota berhak untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh firma. Yang ketiga, anggota berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keempat, anggota berhak untuk mendapatkan informasi terbaru. Selanjutnya adalah kewajiban. Para anggota adalah yang pertama aktif dalam menangani kasus yang dialami oleh klien. Yang kedua, mengawal kasus dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip keadilan. Yang ketiga, memberikan konsultasi dan advokasi hukum pada klien. Yang keempat, mewakili dan atau mendampingi klien dalam sidang maupun perkara hukum lainnya.
Yang kelima, menyusun kontrak perjanjian, dan yang keenam, bekerja sama dalam satu tim. Untuk larangan sendiri, yang pertama, para anggota tidak boleh berlaku atau bekerja dengan egois. Yang kedua, tidak boleh menekan dan atau menyalahkan pendapat anggota lainnya. Yang ketiga, dalam bekerja tidak boleh menyalahi koridor dalam penegakan hukum. Dan yang keempat, tidak boleh melanggar kode etik pengacara. Selanjutnya, modal usaha yang digunakan dalam Bhinneka Law Firm, di mana modal pendirian ini atau modal pendirian perseroan firma Bhinneka Law Firm ini sejatinya adalah berasal dari harta kekayaan pribadi dari para sekutu atau pendiri firma serta tidak ditentukan besarnya dan selalu dapat dilihat dalam buku-buku perseroan. Dengan persetujuan para persero, pemasukan seorang persero atau lebih selalu dapat ditambah dengan sejumlah uang atau barang. Selain uang dan barang, sumber modal perseroan firma Bhinneka Law Firm ini berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan para karyawan dan pendiri atau sekutu firma dalam mengelola firma serta fasilitas prasarana lainnya yang sangat perlu diperhatikan. Rincian modal pendirian badan usaha firma diantaranya: yang pertama, Mita Merlian sebesar 100 juta, yang kedua, Virial Azeliana Sera sebesar 100 juta, yang ketiga, Angelina Luki sebesar 100 juta, yang keempat, Mohamed Aldira sebesar 100 juta, dan yang terakhir, Afif Ijah Aditya sebesar 100 juta, dan total aset yang dimiliki adalah sebesar 500 juta. Untuk pembagian dan keuntungan, laba maupun rugi, Bhinneka Law Firm diantaranya, pembagian keuntungan dan kerugian dapat melalui yang pertama, keuntungan bersih adalah keuntungan yang didapat setelah dikurangi pajak-pajak, biaya-biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya, dan akan dibagikan kepada semua pendiri untuk bagian yang seimbang dengan pemasukannya masing-masing. Yang kedua, jika persero menderita kerugian, maka kerugian itu dapat ditutup dengan jalan menambah atau mengurangkan modal masing-masing pendiri. Sekian presentasi proposal rancangan pendirian firma Bhinneka Law Firm. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik kata maupun hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.